Blue Zone juga nggak dikasih masuk dengan bebas kecuali seorang Nux yang udah masuk terlebih dahulu ke arah circle. Yes, PR tersendiri masih dipunyain oleh Ucup. Itu satu player dari Bonafide yang cukup sulit untuk masuk karena benar-benar di lock banget angle-nya dari arah Onyx. Raffi nggak mau kasih pergerakan yang lebih leluasa ke arah tim Bonafide dari seorang Bosch, dan Nux juga udah mulai touchdown, menyisakan Ucup yang masih terus menjaga di bagian luar situ. Tapi sekarang kita bergeser ke antara tim Eagle 35 dan juga Size Gaming. Ada lemparan granat yang belum berhasil menumbangkan salah satu player dari Eagle 365. Betul, tampak kita bakal ke nih fight di ujung circle yang cukup berdarah, dimana kita bakal dari seorang Jersey bakal ketinggalan sama seorang Audrey. Dua player Eagle 35 juga kenok, tapi dari tim SG juga dalam posisi yang berbahaya karena tinggal menyisakan dua member mereka. Dan mereka bahkan mulai dilontarkan juga, dimana kita bakal lihat dari Eagle 35 Just Space mendapatkan kill-kill tambahan untuk mensikir poin aman bagi timnya. Yes, misalkan dua player terakhir dari Scarlet Gaming, 2 melawan 2, tapi ada lemparan granat, hati-hati. Untungnya masih bisa mantul cukup jauh ke area belakang yang ditempatin oleh Audrey. Audrey bakal lebih maju lagi ke dalam komponen tepan oleh Scarlet Gaming. Ada lemparan granat lagi seorang Slayer. Untungnya granatnya masih terlalu jauh dari jangkauan Eagle 365. Betul, tampaknya kita bakal dari seorang Audrey masih menahan ujung zona, tapi zona akan bergerak dalam waktu 8 detik lagi. Kita lihat kali ini dari EVOS dan juga BTR sedang clash kali ini circle yang keempat, dan KF pun langsung dipulangkan ke arah lobby di kill feed sisi kiri. Yes, lagi dan lagi Bigetron bahkan commit fight ke arah tim EVOS. Tapi sebelumnya kita masih fokus dengan fight antara Eagle 365 dan juga Scarlet Gaming, di mana Slayer masih terus TPP aja dengan menggunakan shoulder pick-nya ke arah tim Eagle 365. Tapi sisi lainnya RRQ, Terpeko dan juga Warung. Dua player terakhir dari RRQ harus bisa dipulangkan ke arah lobby, dan RRQ terfinish di posisi ke-14. Betul, terjepit antara 21 dan juga tim EVOS langsung dihabisi dalam sekejap tadi ya. Tapi tampaknya 21 langsung dikunci juga sama tim EVOS yang sementara nggak aman juga karena zona cukup jauh dari kedua tim ini. Seberapa lama mereka bisa bertahan dari kedua tim ini berbahaya banget ya. Karena Blue Zone pun sudah pindah ke bagian center yang menyulitkan cukup banyak tim, termasuk EVOS, termasuk 21 dan tim-tim sekitar area mereka. BTR masih di depan mereka dan akan menghalangi dua tim ini sekaligus. Yes, Cisun juga nggak bisa berbuat terlalu banyak karena terkena suppressing fire dari arah tim EVOS. Redfest terus nge-lock posisinya ke arah Cisun, tapi belum berhasil mendapatkan satu knock. Yang justru mendapatkan knock adalah dari tim Genesis. Dogman mendapatkan satu knock menggunakan AWM-nya. Betul, kita bakal kayak juga dari tim-tim yang bertanding kali ini. Cukup banyak yang sudah mulai menahan sakitnya Blue Zone, dan Blue Zone sudah mulai sakit juga. Microboy melakukan spray dan ke arah sana Banyu, menemukan Banyu yang tepat di belakang satu rumah. Kita bakal lihat kayaknya dari tim EVOS tinggal menyisakan dua, dari 21 juga tinggal menyisakan satu member lagi. Yang masih, dua member lagi bertahan di balik sakitnya Blue Zone kali ini. Redface lagi coba untuk diselamatkan oleh seorang Microboy, tapi posisi masih cukup open. Banyu tampaknya sulit untuk diselamatkan kali ini ya. Yes, dan dari tim 21, Foxy juga sepertinya bakal menjemput seorang Cisun yang bakalan sulit banget kalau misalkan rotasinya nggak mempunyai vehicle. Di sisi lainnya Microboy menggunakan bagi yang udah cukup parah banget di sprint juga aja menggunakan DBZ dari seorang Cisun, belum berhasil dengan Microboy, dan Microboy juga harus ikutan tertumbang dengan sakitnya spray yang dilontarkan oleh Cisun. Iya, kita bakal lihat dari seorang Cisun bakal langsung berpindah posisi dengan seorang Foxy menggunakan bagi jarak zona 200 meteran, tapi masih belum bisa keluar dari area sakitnya Blue Zone. Sedangkan kita bakal lihat di sisi kiri Aura fight juga dengan Eagle 365 yang langsung mendapatkan seorang Audrey. Onyx pun mulai terlihat sedang rotasi, tapi mereka berseberangan dengan tim GD. Di belakang mereka masih ada tim BFD yang masih menyaksikan posisi rotasi dari tim Onyx. Tapi spray down dari Daybot menuju ke arah Foxen, tampaknya 21 bakal dipulangkan ke arah lobby juga dengan bawa 5 poin kill pada game kali ini. Yes, inilah kerugian kalau misalkan kita telat masuk dalam circle selanjutnya. Aduh, keburu banyak tim yang udah mulai touchdown di bagian bibir circle, tapi sementara kita bergeser ke tim Genesis Dogma yang udah mulai touchdown, udah mulai pergerakan dari Bigetron dan Aliens juga, tapi belum ada open fire juga yang dilontarkan ke arah tim Bigetron. Iya, kita bakal lihat dari tim GD masih lengkap dengan 4 anggota mereka hingga sekarang, dan tampaknya victim juga bakal pulang di posisi ke-12 membawa 0 poin kill. Cukup banyak tim sudah mulai tumbang, tinggal menyisakan 11 tim dari 31 individu yang masih live. Dikarenakan cukup banyak tim yang pincang juga. Aero tinggal 1, Eagle 365 tinggal 1, EVOS tinggal 1. Banyak banget tim-tim yang tinggal menyisakan 1 player mereka. Yes, dan juga dari Aero berhasil memberikan satu pick lagi. Itu last man standing Hazeldat masih bisa memberikan satu knock, tapi belum berhasil bisa untuk jadikan confirm kill. Tapi kita bergeser ke tim Onyx. Di sini Bintang masih menjaga compound di bagian bibir circle, tapi mereka harus lebih masuk lagi ke dalam circle, mengingat compoundnya sebentar lagi bakal keluar dari circle. Iya, kita bakal lihat dari tim GD tampaknya masih kesulitan mencari ujung circle, tapi Harsenichi udah masuk ke bagian ujung-ujung dari safe zone-nya. Onyx sedang menghalangi anggota GD lainnya untuk masuk dalam circle, tapi mereka juga harus maju sedikit lagi. Dan komponen mereka punya, itu cuma dikit dong masuknya. Ujung-ujungnya doang nggak masuk ke circle. Bener banget, ada satu pick dari seorang Mort, ada spray menggunakan M4 juga dari seorang Mort, belum berhasil mendapatkan angle switch yang lebih luas lagi. Ada seorang Star yang terjun begitu aja, tapi belum berhasil bisa didapatkan knock. Tapi satu player dari Genesis Urban cukup low banget HP-nya, terkena suppressing fire dari tim Geek. Ya, kita bakal lihat juga tim Onyx harus maju sedikit, tapi di mana GD langsung dihujani peluru oleh tim Geek, dan bener-bener
posisi dari tim Geek menghancurkan posisi dari tim GD, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, tapi tampaknya GD dapetin sedikit posisi yang aman di bagian bawah mereka. Yes, bener banget. Onyx akhirnya berpindah dari compound nyamannya, berusaha bergerak sebagai unit. Ada lemparan granat juga dari tim Onyx. 1-0 lagi masih bisa didapatkan. Sekarang akan langsung dipulangkan begitu aja ke arah lobby, tapi Onyx juga terkena suppressing fire dari arah Geek lainnya. Betul, Onyx hanya punya satu batu yang untuk menjaga posisi mereka, tapi sekali dibom sama GD ini bakal jadi malapetaka bagi tim Onyx. Tapi sementara high ground advantage mereka digunakan dengan sangat efektif dan akan menggunakan bom untuk coba menumbangkan anggota-anggota GD yang berada di sisi bagian bawah. 10 detik hingga zona bergerak, so kita bakal melihat kali ini apakah dari tim Onyx bisa merush tim GD dan coba mengambil posisi mereka. Yes, dan Evos juga harus terfinish di posisi ke-9. Sementara itu Rozezi dan juga Jaden harus ke pick off gara-gara lemparan granat dari seorang Izra. Berarti buy one get one granat berarti bisa didapatkan. Di sisi lain bakal langsung di-push begitu aja. Compound ditempatin tapi ada lemparan molotov kebakar, tapi Pondit masih bisa menggocek-gocek, masih bisa jiggle-jiggle sehingga selamat dari lemparan molotov. Yes, sudah bakal lihat kali ini juga dari tim SG sudah pulang di posisi ke-8 menyisakan 7 tim dan juga 21 player yang masih alive. Tim yang lengkap kali ini tinggal menyisakan 4 tim lagi, ada BTR, Geek Fam dan juga Boom dan juga Onyx. Tapi dapat Onyx bintang akan ke knock zone pas mulai bergerak. Boom, dapetin satu catch ke arah seorang Raffi dan tampak kita bakal dari tim GD dan juga tim Onyx akan saling beradu dan akhirnya Onyx dipulangkan di posisi ke-7 dengan membawa 1 point kill. Tapi yang paling diuntungkan lagi-lagi adalah Geek Fam yang menjadi third party dalam fight besar antar tim. Yes, Bigatron Red Alias juga Zuxi udah ternokat, belum berhasil bisa di-defend untuk sementara waktu. Di sisi lainnya Geek bener-bener enak banget, dia tinggal nyayur ke arah tim-tim lainnya. Tapi di sisi lainnya Boom juga harus membutuhkan effort yang lebih lagi untuk masuk ke dalam circle, mengingat di bagian kirinya ada Bigatron Red Alien. Yes, sudah bakal kalian juga dari tim Boom tampaknya Blue Zone tidak bersahabat dengan mereka, sudah mendapatkan 1 player mereka dan BTR pun dalam posisi yang sulit karena tinggal 2 member yang masih aktif. Tapi Liquid mendapatkan 1 catch ke arah seorang Hijrah. What a nice shot, dan Pondit punya clear shot ke arah Ryzen dan juga ke arah Liquid. Apakah Pondit bisa menemukan posisi dari Ryzen dan juga Liquid? Dan ternyata bom hampir menemukan seorang Ryzen, tapi masih bisa bertahan dan Ryzen tertangkap oleh seorang Pondit. Dan kita bakal kini Pondit posisi benar-benar apik banget, menumbangkan anggota-anggota tim BTR dari posisi yang tidak terlihat oleh BTR, dan Gary pun tumbang oleh tembak-tembakan tim lawan dan benar-benar Geek Fam mendominasi banget serta kali ini. Mereka bermain sebagai unit yang benar-benar utuh, 4 orang tanpa ada yang take down sedikit pun. Yes, Mort juga udah mulai nge-flank ke bagian kanan yang tempatnya oleh Bigatron. Data lihat ini Mort enak banget kalau misalkan dia pengen ngebuka angle shootnya ke arah tim Bigatron, dan Zuxi berhasil memberikan 1 knock lagi ke arah tim Bomb Fokker. Bakal langsung dipulangkan begitu aja ke arah. Di sisi lainnya ada dan spray gunakan yang pada seorang Mort berhasil memberikan 1 knock juga ke arah Liquid dari Bigatron. Misalkan last man standing yaitu seorang Luxi. Ya, benar-benar Geek Fam mendominasi banget dengan 4 anggota yang masih tersisa kali ini. Pondit pun ketik dengan nama Zuxi. Kita bakal lihat kalian tinggal 3 tim tersisa. Bonafide melakukan healing dan juga Zuxi seorang diri menghadapi 4 anggota dari tim Geek Fam yang terus menembak ke arah seorang Zuxi. Yes, tadi ada 1 pick tipis belum bisa dimanfaatkan sampai, tapi Zuxi langsung di-push begitu aja dan lemparan granat, ada lemparan molotov dan juga double pick yang sangat teramat baik diperlihatkan oleh tim Geek sehingga bisa nge-clear last man standing dari Bigatron Red Alien. Betul, tapi licin kali ini healingnya bakal habis. Kita bakal lihat kali ini tampaknya sudah mencapai 300.000 kali ini. Wow, ini berarti yang kena Windy sama Kavlo ya? Sanskui. Oh, sama Sanskui. Iya. Wow, dan dari Bonafide juga gak bisa berbuat terlalu banyak, bahkan healing-healing ini Geek bener-bener agresif banget dari awal permainan, Kavlo. Betul, kita bakal lihat kayaknya Geek harusnya udah clear banget chicken mereka karena licin posisi sangat-sangat jauh. Dan game pertama didominasi oleh tim Geek tanpa kehilangan 1 member pun pada game Sunhawk kita. Congratulations untuk tim Geek Fam dengan WWCD membawa total 11 poin kill dan juga 15 placement point WWCD. Wow, 11 poin kill ditambah 15 poin WWCD dan juga $100 untuk WWCD pertama yang didapatkan oleh tim Geek. Yes, what a nice game. Membuka Grand Final, Country Final kali ini dengan WWCD dan juga double digit kill. What a nice game dari Geek Fam. Wow. Dari awal fight hingga awal. akhir fight, tapi fight